Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk acara pertama ARJIS atau Sistem Informasi Lingkungan pada acara ARJIS ini mengenai pengenalan ARJIS maupun georeferencing dan map package pada acara pertama. Oke, mungkin ini ada tampilan awal dari ARJIS, mana terdapat window Getting Started yang berisikan peta yang sudah diolah maupun pembuatan peta baru. Nah, untuk pembuatan peta baru, klik New Maps, terus bisa diklik Blank Map, terus diklik OK. Oke, pada tampilan awal akan terdapat window-window di mana ada window menu, window tool, window table of content sebelah kiri yang menampilkan mungkin item-item apa aja yang dimasukkan di dalam ARJIS, terus window tengah untuk menampilkan data peta terutama, terus bagian kanan bisa ditampilkan sebuah tool search maupun tool lainnya seperti toolbox maupun katalog. Oke, mungkin mau jelasin dulu mengenai menu-menu yang ada di ARJIS. Pertama ada menu file, di mana menu file sendiri berisi mengenai pengelolaan file yang diolah pada ARJIS. Oke, pertama ada menu new, terus open, terus ada save, ada share as untuk my package, terus ada penambah data yaitu untuk data base map maupun titik koordinat, terus selanjutnya ada print, terus ada export map juga, dan terakhir ada tombol exit untuk ARJIS. Oke, selanjutnya ada menu edit dimana seperti aplikasi lainnya ada menu undo, redo, cut, copy, dan lain-lain. Terus kemudian ada data view. Data view sendiri adalah menampilkan data ataupun peta yang sudah dibuat. Nah, penampilannya itu berada di tengah. Untuk tampilannya ada dua, yang pertama data view, penampilan data, terus yang kedua ada layout view. Mungkin untuk export atau print peta yang telah dikerjakan, layout yang nantinya bakal di layout atau diatur lah bagaimana bentuknya ataupun tatanan letaknya seperti itu. Terus ada graph, terus ada report, ada scroll bar dari status bar, ada rule, grid, dan lain-lain. Terus ada menu bookmark, terus ada insert yang dimana title teks ini bisa dimasukkan ke dalam layout ataupun ini istilahnya ataupun item-item seperti scale bar, scale text, dan lain-lain. Kemudian ada selection untuk klik di mana bagian-bagian peta yang di select. Terus ada geoprocessing, di mana geoprocessing sendiri nantinya bakal memproses data-data yang ada pada peta seperti buffer, clip, dan lain-lainnya yang nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Terus ada customize, di mana customize sendiri berisi mengenai tool-tool yang ingin diaktifkan, di mana tool-tool yang kalian dapat itu ataupun yang kalian pertama kali buka itu enggak semuanya tercentang, jadi biasanya kosong. Untuk mengaktifkannya tinggal diklik saja, karena diklik bagian di georeferencing maupun yang lain-lain contohnya. Oke, next. Terus ada menu window untuk mengetahui tabel of content maupun katalog dan search. Terus ada help untuk mengetahui versi ARJIS yang dibukanya. Oke, mungkin langsung pada bagian geoprocessing. Untuk memulainya sebelumnya bisa mengatur sistem koordinatnya. Untuk mengetahui sistem koordinat ada dua. Pertama ada geographic coordinate system dan projected coordinate system. Oke. Untuk hal ini georeferencing menggunakan project coordinate system, di mana UNS atau Solo menjadi contoh. Untuk UNS Solo itu berada di UTM 49S, di mana kita dapat data itu dari sini. Nah, Solo kan pada bagian 49S ini atau Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, untuk kota-kota lain maupun di Indonesia ada titik-titik sendiri seperti itu. Oke, tadi udah dapat BGS 1984, Charlton 49S. Oke, ketika udah mungkin bisa add data
bebas, mau dari sini juga boleh maupun dari sini juga boleh. Oke, mungkin yang belum connect bisa dikonekin dulu dimana file-file yang diletakkan. Contohnya filenya diletak di download, lalu di drive, di connect. Nah, nanti bakal kesimpan di bagian atas ini yang data-data yang terconnect. Oke, mungkin kali ini udah ada 2 data untuk acara 1. Contohnya itu di administrasi kota Surakarta, di add. Nah, belum ada special reference atau titik koordinat yang tertanam pada file JPEG. Ini bisa diklik. Oke, nah untuk georeferensi sendiri kan memasukkan koordinat pada gambar maupun JPEG maupun PDF. Untuk memasukkan gambar agar bisa diolah lebih lanjut, itu kita perlu georeferencing. Oke, ketika mau georeferencing dipastikan dulu udah ada toolnya, yang dimana ini ada beberapa tool juga ataupun menu untuk memproses georeferencingnya. Terus di sini udah ada pilihan select gambar ataupun file yang ingin di georeferencing, terus ada control point yang untuk menitikkan titik koordinat, terus ada tabel link untuk mengetahui RMS error atau errornya dan berapa titik yang sudah di georeferencing. Oke, mungkin bisa dimulai. Untuk contoh saya ambil di bagian kiri atas yang ada titik koordinatnya yang X-nya 476.000, terus Y-nya 9.168.000. Terus klik pada bagian pertengahan. Oke, kita masukkan X dan Y-nya. X-nya 476.000, Y-nya 9.168.000. Terus klik OK. Nah, akan hilang, tapi untuk mengembalikan tampilan di peta citra, peta administrasi, kita zoom to layer. Nah, tetapkan hal tersebut di minimal 4 titik agar peta tersebut akurat. Oke, kemudian bisa ambil peta bagian bawah. Oke, klik bagian tubrukannya, terus klik kanan, input XY, terus dimasukkan 484.000 untuk X-nya, untuk Y-nya 96.000. Terus klik OK. Terus bisa diklik lagi, zoom to layer. Nah, ini udah ada 2 titik. Nah, bisa dilihat udah ada 2 titik yang dimasukkan. Kita tambah lagi di bagian atas. Artlist.io. Oke, ditambah 484.9168. Artlist.io. Terus OK. Nah, udah ada tampilannya, ada 3. Nah, kalau diusahakan RMS errornya itu paling kecil, mungkin lebih dari kurang dari 1, mungkin kurang dari 5. Kalau bisa RMS errornya ini kurang dari 5 ataupun 1 sih, agar lebih akurat dan lebih terpercaya. Oke, ini sebagai contoh, kita lanjut aja ke step selanjutnya. Oke, ketika udah di georeferencing, kita zoom to layer lagi. Terus kan udah 3 titik yang harusnya mungkin lebih banyak, lebih bagus. Terus kita update georeferencing untuk Artlist.io. Oke, georeferencing udah diupdate dan titik koordinat udah diupdate. Mungkin bisa nambahin data untuk citra agar di georeferencing juga. Oke. Kita add data karena juga citra nggak perlu koordinat, kita bisa oke.
Nah, kita zoom to layar. Gimana caranya Citra ini menempel pada administrasi Kota Surakarta. Itu salah satu fungsi georeferencing. Walaupun fungsinya banyak sekali. Terus jangan lupa untuk georeferencing Citra kita harus mengubah file yang ingin di georeferencing. Oke, udah kan bisa mengambil contoh titik koordinat yang memang kalian referencing. Mungkin aku contohin di rektorat bagian pojok ini sini, bisa diklik kanan terus diklik kanan lagi. Nah ini kan kita nggak tahu nih titik koordinat mana yang kita input, DMS atau XY nggak tahu. Nah untuk mengetahuinya kita harus menggunakan Google Chrome, bisa zoom. Oke, nah tadi kan kita udah nandain di daerah situ, terus kita bisa klik kanan. Nah ini ada titik tapi masih bentuknya desimal, belum UTM. Kita harus convert dulu ke UTM. Nah mungkin dia ada contoh, bisa dihapus dulu. Nah ini titik koordinat yang udah ditandain dari Google Map, dari desimal kita harus ubah menjadi UTM. Nah untuk mengubahnya kita perlu converter yang dari website. Websitenya bisa ini laplang.net. Kita masukkan titik latitude sama longitude-nya. Artlist.io. Untuk masukin bisa 6 di belakang koma. Oke. Music licensing reimagined. Oke, terus bisa di convert. Nah, ini udah tampilan sementara. Untuk UTM-nya bisa kita copy, terus kita masukin di artisnya. Jangan kebalik ya, X sama Y-nya. Music licensing reimagined. Oke, udah klik OK, di zoom dulu layar. Nah ini udah kelihatan tapi masih belum sesuai dengan petanya. Ini kan sungainya harusnya di sini, ini harusnya ke sini, dan jalannya juga belum sesuai dengan peta. Oke, mungkin bisa ambil titik lagi di area Tugu Cempengan. Ini bisa diklik, bisa klik kanan, lakukan langkah yang seperti tadi. Music licensing reimagined. Oke, terus di copy, terus langsung di convert. Ingat 6 belakang koma biar lebih akurat. Artlist.io. Oke, bisa di convert, terus sudah ada, tinggal di kopas. Music licensing reimagined. Oke, terus bisa di zoom layar. Nah, udah mulai kelihatan ya, udah mulai sejalan dari sungai.
jalannya juga udah kelihatan jalannya. Nah, ini harus dilakukan sebanyak 4 kali juga biar lebih akurat. Ini karena contoh mungkin kedua kali, terus kalau sudah langsung di update georeferencing. Oke, udah menumpuk, jadi ketika kalian buka data JPEG maupun PDF yang udah di georeferencing, otomatis data tersebut sudah terkoneksi referensi geografis ya. Oke, jika udah jangan lupa save, terserah bebas di taruh mana, salah satu Music licensing reimagined. bisa save. Terus udah karena ada step yaitu map package. Oke, untuk map package kalian bisa klik di file terus map package, terus kalian sebelum itu itemnya diisi dulu, contohnya Artlist.io. nah nanti untuk summary text dan description harus diisi, karena kalau nggak diisi nggak bisa di map Music package. licensing Untuk reimagined. Isiannya nanti menyesuaikan pada praktikum seperti itu. Oke, ini kalau sudah bisa ditaruh di mana terserah. Kalau kalian mau taruh di D, terserah. Klik save, ya udah di klik save. Save map, dokumen. Artlist.io. Oke, jika sudah selesai. Oke, mungkin itu aja untuk acara kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.